Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, anak soleh dan solehahnya kelas 6. Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran 4. Ayo membayar zakat. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Amin ya robbal alamin. Amati gambar-gambar di bawah ini. Coba ada 4 gambar yang ada di papan. Gambar apa ini anak-anak? Ya, yang pertama adalah gambar anak yang sedang berzakat. Dia menyerahkan zakatnya kepada panitia zakat atau amil zakat. Yang kedua adalah gambar tentang pedagang yang ada di pasar. Lalu ada juga gambar tentang panen padi, dan selanjutnya gambar tentang orang yang bekerja di kantor. Gambar-gambar tersebut menjelaskan apa yang akan kita pelajari hari ini. A. Memahami makna zakat. Zakat adalah ukuran harta tertentu yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerima dengan beberapa syarat sesuai dengan syariat Islam. Orang yang mengeluarkan zakat disebut muzaki, sedangkan orang-orang yang menerima zakat disebut mustahik. Ada 8 golongan mustahik anak-anak. Membayar zakat termasuk rukun Islam yang ketiga. Perintah zakat turun sejak tahun 2 Hijriah. Semua umat Islam wajib berzakat, kecuali bagi yang tidak mampu. Zakat dikeluarkan bila sudah mencapai batas jumlah tertentu dalam 1 tahun atau disebut nisab. B. Macam-macam zakat. 1. Zakat fitrah adalah zakat badan atau jiwa berupa makanan pokok seperti jagung, gandum, beras, minimal beratnya 2,5 kg. Yang wajib dikeluarkan umat Islam dari bayi maupun dewasa dan dikeluarkan menjelang Idul Fitri. Tujuannya untuk mensucikan diri. Zakat ini dikeluarkan selama bulan Ramadan dan apabila dikerjakan sesudah salat subuh sebelum pergi salat Idul Fitri, maka hukumnya sunnah. 2. Zakat mal. Disebut juga zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki apabila telah mencapai nisab. Nah, berikut ini anak-anak adalah macam-macam harta yang harus dizakati atau zakat mal. Yang pertama, emas dan perak. Yang kedua, pertanian. Ketiga, peternakan. 4, pertambangan. 5. Perniagaan. 6. Rikos atau temuan. Harta temuan itu wajib dizakati loh anak-anak. Yang ketujuh adalah profesi. Nah, perhatikan tabel di samping anak-anak. Contoh zakat. 1. Pertanian. Apabila per periode panen sawah tersebut dapat menghasilkan 520 kg beras, maka wajib dizakati dengan ketentuan 5% apabila dialiri air dengan memakai alat yang berbiaya, dan 10% zakatnya apabila dialiri air tanpa biaya. Contoh zakat yang lain seperti emas atau uang apabila dalam 1 tahun jumlahnya setara dengan 85 gram, maka zakatnya 2,5%. Untuk perak apabila selama 1 tahun jumlahnya menjadi 595 gram, maka zakatnya 2,5%.
Apabila seseorang memelihara unta selama 1 tahun, jumlahnya menjadi 5 ekor, maka zakatnya menjadi 1 ekor kambing. C. 8 golongan orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat. Yang pertama adalah fakir. 2. Miskin. Perbedaan antara fakir dan miskin adalah apabila fakir, orang yang hidupnya sangat sengsara dan tidak mempunyai pekerjaan serta menggantungkan hidupnya pada orang lain. Kalau miskin, orang yang hidupnya sengsara, namun dia memiliki pekerjaan, tetapi pekerjaan itu penghasilannya tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, amil, panitia zakat. 4. Mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam. 5. Rikob atau hamba sahaya yang saleh. 6. Ghorim, orang yang banyak hutang, namun bukan berhutang untuk maksiat. 7. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Contohnya ustadz, ustadzah, takmir masjid, orang yang bekerja di rumah sakit, relawan, dan lain-lain. 8. Ibnu Sabil atau orang yang sedang dalam perjalanan, tetapi perjalanan baik anak-anak dan dia sedang kehabisan bekal. Nah, lihat anak-anak, berikut ini adalah salah satu contoh lembaga pengumpul zakat. Ada Basnas, ada Basis, ada UPZ. Kalau kita kadang mengumpulkan zakat fitrah, ada pengumpulan di sekolah, di masjid dekat kalian, dan lain-lain. Alhamdulillah selesai sudah materi Ayo Membayar Zakat. Semoga dapat menumbuhkan sikap pada kita semua untuk selalu membayar zakat tepat waktu. Nah anak-anak, setelah mempelajari video ini, tugas kalian adalah merangkum materi yang telah ibu sampaikan dalam video ini, menulisnya di buku tugas Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Selamat mengerjakan, semoga berkah untuk hari ini. Semangat selalu ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.